Dodol Betawi ini sebuah tradisi kebanggaan orang Betawi ya. Jadi rasanya tuh kalau ada pulang kampung atau mau ketemu orang, kalau mau ngasih sesuatu hadiah buat orang Betawi itu, dodol itu punya value yang berbeda gitu. Siapa yang tidak mengenal dodol? Jenis makanan satu ini menjadi penganan khas di beberapa daerah. Di Jakarta, jajanan ini dikenal sebagai dodol Betawi. Dodol Betawi memiliki bahan dasar tepung ketan, gula aren, gula pasir, dan santan. Dodol Betawi diakui memiliki cita rasa yang berbeda dari jenis dodol lainnya. Kalau dodol Betawi ini dia lebih legit, terus kenyalnya pas, manisnya juga nggak terlalu manis, dia pas gitu. Kalau bedanya dengan dodol yang lain, biasanya prosesnya kita setelah jadi dodol kita tidak kasih gula lagi. Kalau misalnya dodol Garut atau dodol yang lain itu biasanya dilapisi gula. Jadi setelah matang dilapisi gula. Kalau kami setelah jadi sudah tidak perlu ada proses lagi, terus sudah kita anggap sebagai panganan yang sudah layak dijual atau dimakan. Hal unik dari dodol Betawi adalah proses pembuatannya yang tidak biasa. Pembuatannya biasanya dilakukan dari pagi hari dengan proses awal adalah membuat santan dari buah kelapa, mencairkan gula aren, lalu membuat adonan. Semuanya lalu dicampurkan menjadi satu di dalam wajan tembaga yang besar, dan proses mengaduk dodol yang berlangsung lama biasanya baru dimulai menjelang siang hari. Proses pengadukan biasanya dilakukan 2 orang secara bergantian, dan ternyata mengaduk dodol bukanlah pekerjaan yang ringan. Ya, tidak mudah memang membuat dodol Betawi ini. Butuh yang namanya selain kekuatan juga komitmen untuk ngaduk selama 7 sampai 8 jam ya. 7 sampai 8 jam untuk mendapat hasil dodolnya. Iya, mungkin sih. Api yang digunakan untuk memasak dodol berasal dari kayu bakar. Penggunaan kayu bakar bertujuan untuk menajamkan aroma dodol. Perpaduan ketan dan gula aren pada dodol Betawi menjadikan dodol ini memiliki cita rasa sendiri. Rasa manisnya tidak terlalu dominan. Tidak hanya itu, unsur minyak yang ada di dalam santan ternyata berfungsi sebagai pengawet bahan makanan alami. Dodol Betawi mampu bertahan hingga 2 bulan di suhu ruangan. Jajanan ini biasa dibawa sebagai buah tangan atau oleh-oleh khas Betawi. Dodol Betawi ini sebuah tradisi kebanggaan orang Betawi ya. Jadi rasanya tuh kalau ada pulang kampung atau mau ketemu orang, kalau mau ngasih sesuatu hadiah buat orang Betawi itu, dodol itu punya value yang berbeda gitu. Bagi warga Betawi, dodol bukan hanya sebuah makanan, melainkan juga sebuah tradisi kebanggaan asli suku Betawi. Di masa lalu, dodol Betawi merupakan makanan yang dipercaya sebagai media penyambung silaturahmi. Dodol Betawi adalah dikenal di masyarakatnya adalah sebagai kue silaturahim, kue gotong royong. Karena masa lalu, ini kita ngomongin kuliner yang dodol ini jangan ke sekarang ya. Sekarang kan alat-alat teknologi itu memudahkan kita untuk mengerjakan apapun. Kalau dulu kita misalnya, kan dari dia untuk cari tepung, dia itu harus ditumbuk dulu. Kita cari lesung, kita ngundang ponakan kita, kita ngundang tetangga kita, "Po, tungguin ya, sini, ini dong, tepung dong." Kita siapin kelapenya, kita parut. Nah itu, jadi nanti ketika kue itu sudah selesai jadi,
akan menjadi semuanya tuh yang bantuin kita akan mempunyai hadiah berupa sebentel. Sebentel itu isinya bisa seperapat, bisa rata-rata seperapat ya. Kita bungkus di daun pisang batu, kita bagi-bagi kepada semua yang membantu kita. Jenis jajanan tradisional Betawi lain yang biasa dijadikan sebagai oleh-oleh adalah akar kelapa. Kue akar kelapa adalah kue yang cukup sederhana dalam pembuatannya. Hanya saja, adonan yang digoreng harus dicetak dengan alat cetak khusus agar setelah matang nanti, kue ini berbentuk seperti akar kelapa yang melingkar-lingkar. Adonan sendiri dibuat dari bahan dasar seperti tepung ketan, telur, santan, gula, dan wijen. Jadi akar kelapa ini bentuknya kan kayak akar kelapa ya. Jadi orang tuh suka missing, mungkin orang daerah itu nyebutnya akar kelapa, disangka bahan bakunya adalah akar kelapa. Padahal itu adalah bentuknya yang seperti akar kelapa gitu kan. Nah, kalau itu rasanya manis, kriuk-kriuk kalau digigit. Jadi kalau sekali coba grek, itu biasanya ketagihan tuh. Apalagi orang daerah yang belum pernah nyobain pasti truk. Nah, itu ini banget tuh, berasa gitu. Kuliner tradisional merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan di masyarakat suatu suku. Resep tradisional yang disiapkan bukan hanya sekedar untuk membantu seseorang mengisi perut yang sedang lapar. Lebih dari itu, kuliner juga menjadi titik pertemuan sebuah kesenian dan budaya sebuah suku bangsa yang di dalamnya tertanam nilai-nilai tradisionalitas serta orisinalitas untuk menghiasi perjalanan sosial di tatanan masyarakat.